Baik, di saat ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kasus dan askep dari herniasi nukleus pulposus. Baik, kita masuk kepada asuhan keperawatan. Nyonya N, 66 tahun, datang dengan keluhan nyeri pinggang bawah, menjalar ke tungkai kiri. Nyeri dirasakan sudah 1 minggu ini. Nyeri timbul secara tiba-tiba, terasa seperti denyutan, dan ditusuk-tusuk. Nyeri dirasakan terus-menerus, dan pasien sampai tidak bisa tidur. Nyeri bertambah jika pasien bangkit dari duduk, saat batuk dan mengejan. Pasien merasakan nyerinya berkurang ketika pasien tidur. Tanggal 5 November 2020, jam kurang lebih dari 19 WIB, malam, pasien mengeluh perutnya terasa panas dan dirasakan nyeri. Karena keluhannya semakin memberat, keluarga menyarankan untuk dibawa ke RSUD. Pasien sempat merasakan kepalanya terasa pusing, mual, muntah. Pengkajian identitas pasien. Nama Nyonya N, umur 66 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga bangsa Indonesia, suku Maluku, alamat Talaga Raja, tanggal masuk tanggal 5 November 2020, tanggal pengkajian 5 November 2020. Riwayat keperawatan. Keluhan utama, nyeri pinggang bawah menjalar ke tungkai kiri. PQ RST, P. Nyeri saat bangkit dari duduk, saat batuk dan mengejan. Q. Nyeri terasa seperti berdenyut dan ditusuk-tusuk. R. Nyeri pinggang bawah menjalar ke tungkai kiri. S. 7. T. Nyeri timbul secara tiba-tiba. Riwayat penyakit sekarang, Nyonya N, 66 tahun, datang dengan keluhan nyeri pinggang bawah, menjalar ke tungkai kiri. Nyeri dirasakan sudah 1 minggu ini. Nyeri timbul secara tiba-tiba, terasa seperti denyutan dan ditusuk-tusuk. Nyeri dirasakan terus-menerus dan pasien sampai tidak bisa tidur. Nyeri bertambah jika pasien bangkit dari duduk saat batuk dan mengejan. Pasien merasakan nyeri berkurang ketika pasien tidur. Tanggal 5 November 2020, jam kurang lebih dari 19 WIB, malam, pasien mengeluh perutnya terasa panas dan dirasakan nyeri. Karena keluhannya semakin memberat, keluarga menyarankan untuk dibawa ke RSUD. Pasien sempat merasakan kepalanya terasa pusing, mual, muntah. Riwayat penyakit dahulu, pasien pernah mengeluhkan hal yang sama tahun 2015, tapi cuma sebentar. Sempat dibawa ke dokter, akhirnya sembuh. Riwayat penyakit keluarga, tidak ada anggota keluarga yang sakit seperti pasien. Riwayat pekerjaan, sosial, ekonomi, dan kebiasaan. Pasien sering mengangkat beban berat, sering nyuci dalam keadaan membungkuk. Pemeriksaan fisik. Keadaan umum, penampilan pasien tampak lemah, kesadaran kompos mentis, TTV, tekanan darah 130/80 mmHg, nadi 85 kali per menit, napas 20 kali per menit, suhu 36,4 derajat Celcius. Pemeriksaan fisik per sistem. Sistem pernapasan. Hidung, inspeksi tidak ada pernapasan cuping hidung, palpasi tidak ada nyeri tekan. Mulut, inspeksi mukosa bibir kering, tidak ada sianosis. Sinus paranasalis. Inspeksi tidak ada tanda-tanda adanya infeksi, palpasi tidak ada nyeri tekan. Leher, inspeksi simetris kanan kiri, JVP tidak meningkat, palpasi tidak ada nyeri tekan, tidak ada pembesaran kelenjar limfe, faring,
inspeksi tidak ada odem, area dada, inspeksi pola nafas efektif, palpasi tidak ada nyeri tekan, auskultasi vesikuler, kardiovaskular dan limfe, wajah, inspeksi, pucat, konjungtiva merah muda, leher, inspeksi, tidak ada bendungan vena jugularis, palpasi, irama denyutan arteri karotis komunis normal, dada, inspeksi, darah terlihat simetris, palpasi letak istus cordis, perkusi tidak ada tanda-tanda bunyi redup, auskultasi bunyi jantung S1 sampai S2 tunggal. Sistem persyarafan. Tanda rangsangan meninggal, kuku-duku minus, Brudzinski 1 minus, Brudzinski 2 minus, Kernik minus. Pemeriksaan nervus. Nervus 1 olfaktorius atau pembau, klien tidak membedakan aroma saat diberi kopi. Nervus 2 opticus atau penglihatan, bisa melihat benda yang jaraknya 35 cm dengan jelas. Nervus 3 oculomotorius, tidak oedem pada kelopak mata. Nervus 4 cochlearis, ukuran pupil normal, tidak ada perdarahan pupil. Nervus 5 trigeminus atau sensasi kulit wajah, klien bisa membuka mulut, menggerakkan rahang ke kiri dan ke kanan. Nervus 6 abdusen, bola mata simetris. Nervus 7 facialis, klien dapat membedakan rasa asin dan manis, bentuk wajah simetris. Nervus ke-8 auditorius atau akustikus, fungsinya pendengaran baik. Nervus ke-9 glossopharyngeal, refleks menelan klien baik dan dapat membedakan rasa pahit. Nervus ke-10 vagus, uvula klien oedem terlihat ketika klien membuka mulut. Nervus 11 accessorius, klien tidak merasa kesulitan untuk mengangkat bahu dengan melawan tahanan. Nervus 12 hypoglossum, bentuk lidah simetris, klien mampu menjulurkan lidah dan menggerakkannya ke segala arah. Perkemihan dan eliminasi urin laki-laki. Genitalia eksterna, inspeksi tidak ada oedem, tidak ada tanda-tanda infeksi, palpasi tidak ada nyeri tekan maupun benjolan. Kandung kemih, inspeksi tidak ada benjolan dan pembesaran, palpasi kandung kemih. Ginjal, inspeksi tidak ada pembesaran daerah pinggang, palpasi tidak ada nyeri tekan, perkusi tidak ada nyeri ketok. Sistem pencernaan atau eliminasi LV. Mulut, inspeksi mukosa bibir pucat, gigi tidak ada plek dan karies, tidak ada pembesaran kelenjar karotis, tidak ada lesi. Palpasi tidak ada nyeri tekan pada rongga mulut. Lidah, inspeksi bentuk simetris, tidak ada tremor dan lesi. Palpasi tidak ada nyeri tekan dan odem. Abdomen, inspeksi ada pembesaran abdomen, tidak ada luka bekas operasi. Palpasi abdomen teraba keras pada kuadrat ketiga.
perkusi tidak ada akietes, okultasi, bising, usus normal. Sistem muskuloskeletal dan integumen, anamnesa, kulit kering, tidak mengelupas dan bersisik. Sistem endokrin dan eksokrin, kepala inspeksi, tidak terlihat moon face, tidak alopecia atau botak, rambut rontok. Leher inspeksi, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, palpasi tidak ada pembesaran kelenjar tiroid dan tidak ada nyeri tekan. Ekstremitas bawah, palpasi akral hangat kering merah, tidak ada edema, tidak ada nyeri tekan, atrofi tungkai kiri. Sistem reproduksi perempuan, payudara inspeksi, payudara simetris, palpasi tidak ada nyeri tekan, tidak ada benjolan. Asila inspeksi, tidak ada benjolan, tidak ada massa, palpasi tidak ada benjolan, tidak ada massa. Genitalia inspeksi, tidak ada edema, tidak ada varises, palpasi tidak ada nyeri tekan. Persepsi sensori, mata inspeksi, bentuk simetris, kornea normal, warna iris hitam, lensa normal jernih, sklera putih. Palpasi tidak ada nyeri dan tidak ada pembengkakan kelopak mata. Penciuman atau hidung, palpasi tidak ada pembengkakan dan tidak ada nyeri saat palpasi foca canina. Perkusi tidak ada reaksi hebat pada regiofrontalis, sinus frontalis dan fossa canina. Analisa data, diagnosis, pertama nyeri akut, kedua hambatan mobilitas fisik. Definition, pengalaman sensori dan emosional yang tidak menyenangkan yang muncul akibat kerusakan jaringan yang aktual atau potensial atau digambarkan dalam hal kerusakan sedemikian rupa. Awitan yang tiba-tiba atau lambat dari intensitas ringan hingga berat dengan akhir yang dapat diantisipasi atau diprediksi dan berlangsung kurang dari 6 bulan. Yang kedua, keterbatasan pada pergerakan fisik tubuh atau satu atau lebih ekstremitas secara mandiri dan terarah. Definition karakteristis. Diagnosa pertama, laporan isyarat, kedua, mengekspresikan perilaku, ketiga, perubahan posisi untuk menghindari nyeri, keempat, laporan nyeri secara verbal, kelima, gangguan tidur. Diagnosa yang kedua, pertama, kesulitan membolak-balik posisi. Yang kedua, keterbatasan kemampuan melakukan keterampilan motorik halus. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan melakukan keterampilan motorik kasar. Yang keempat, keterbatasan rentang pergerakan sendi. Realit faktor. Diagnosa pertama, agen cedera, misalnya biologis, zat kimia, fisik, psikologis. Diagnosa kedua, intoleransi aktivitas, perubahan metabolisme seluler, ansietas, indeks massa tubuh di atas French-Tickel 75 sesuai usia, gangguan kognitif, kontraktur, kepercayaan budaya tentang aktivitas sesuai usia, fisik tidak bugar, penurunan ketahanan tubuh, penurunan kendali otot, penurunan massa otot, malnutrisi, gangguan muskuloskeletal, gangguan neuromuskular, nyeri, agens obat, penurunan kekuatan otot. Kurang pengetahuan tentang nilai aktivitas fisik, keadaan mood depresif, keterlambatan perkembangan, ketidaknyamanan, disus, kaku sendi, kurang dukungan lingkungan, misalnya fisik atau sosial, keterbatasan ketahanan kardiovaskular, kerusakan integritas struktur tulang, program pembatasan gerak
engganan memulai pergerakan, gaya hidup monoton, gangguan sensori perseptual. Yang berikut asesmen subjektif data entry. Pasien mengeluh nyeri pinggang bawah menjalar ke tungkai kiri. Nyeri dirasakan sudah 1 minggu ini. Nyeri timbul secara tiba-tiba, terasa seperti denyutan dan ditusuk-tusuk. Nyeri dirasakan terus-menerus dan pasien sampai tidak bisa tidur. Objektif data entry TD 130/80 mmHg, N 85 kali per menit, RR 20 kali per menit, S 35,4 derajat Celcius, skala nyeri 7. Diagnosis. Yang pertama nyeri akut, yang kedua hambatan mobilitas fisik. Relate to pertama nyeri berhubungan dengan agen cedera biologis, yang kedua hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri. Intervensi keperawatan. Inisial pasien Nyonya N, diagnosa keperawatan ada 2. Yang pertama nyeri akut dan 2 kehambatan mobilitas fisik. Definisi pertama, pengalaman sensori dan emosional yang tidak menyenangkan yang muncul akibat kerusakan jaringan yang aktual atau potensial atau digambarkan dalam hal kerusakan sedemikian rupa. Awitan yang tiba-tiba atau lambat, intensitas ringan hingga berat, dengan akhir yang dapat diantisipasi atau dapat diprediksi dan berlangsung kurang dari 6 bulan. Yang kedua, keterbatasan pada pergerakan fisik tubuh atau satu atau lebih ekstremitas secara mandiri dan terarah. Berikutnya ada Nick dan Knock. Teman-teman bisa melihat pada slide yang saya paparkan ini. Implementasi. Nomor diagnosa masalah kolaboratif. Ada 2, yaitu nyeri akut dan hambatan mobilitas fisik. Kita akan membahas pertama mengenai nyeri akut. Tanggal dan jam. Tanggal 5/11/2020 atau 5 November 2020, jam 19.30, tindakan melakukan pengkajian nyeri secara komprehensif termasuk lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan faktor presipitasi. Yang berikut melakukan observasi reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan. Yang berikut menggunakan teknik komunikasi terapeutik untuk mengetahui pengalaman nyeri pasien. Yang berikut mengkaji kultur yang mempengaruhi respon nyeri. Dan berikut melakukan evaluasi pengalaman nyeri masa lampau. Berikut melakukan evaluasi bersama pasien dan tim kesehatan lainnya tentang ketidakefektifan kontrol nyeri masa lampau. Selanjutnya, membantu pasien dan keluarga untuk mencari dan menemukan dukungan, melakukan kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri seperti suhu ruang, pencahayaan, dan kebisingan, mengurangi faktor presipitas, memiliki dan melakukan penenangan nyeri, mengkaji tipe dan sumber nyeri untuk menentukan intervensi, mengajarkan tentang teknik non-farmakologi, memberikan analgetik untuk mengurangi nyeri, melakukan evaluasi keefektifan kontrol nyeri, meningkatkan istirahat. Yang kedua, kita masuk pada hambatan mobilitas fisik. Hari dan tanggal 07/11/2015 pada jam 07.00. Tindakan yang dilakukan pertama, menentukan pembatasan pergerakan dan efeknya, mengkolaborasikan dengan fisioterapi
dalam mengembangkan dan melaksanakan program latihan. Menjelaskan kepada pasien atau keluarga tujuan dan rencana untuk berlatih. Memonitor ketidaknyamanan atau rasa sakit selama aktivitas. Mengkaji rasa sakit sebelum memulai latihan. Melindungi pasien dari trauma selama latihan. Memposisikan pasien seoptimal dalam melakukan pergerakan pasif atau aktif. Memotivasi arom secara teratur dan sesuai jadwal. Melakukan prom atau bantu latihan arom. Menginstruksikan pasien atau keluarga bagaimana cara sistematis melakukan prom atau arom. Menyediakan pedoman tertulis untuk latihan. Membantu pasien untuk mengembangkan jadwal arom. Mendorong pasien untuk mencoba menggerakkan badan sebelum mulai rom. Mengkaji adanya rasa sakit, kelelahan pada saat pergerakan. Memotivasi untuk tetap melakukan pergerakan. Sekarang kita masuk pada evaluasi. Ada dua masalah evaluasi, yaitu nyeri akut dan hambatan mobilitas fisik. Kita akan membahas pertama tentang nyeri akut. Tanggal dan jam 05/11/2020 pada jam 15.00. Catatan pengembangan menurut SOAP. S. Pasien mengatakan nyeri sudah berkurang. O. Tanda-tanda vital. Yang pertama, TD 130/80 mmHg. N 85 kali per menit, RR 20 kali per menit, dan S 36,4 derajat Celcius, skala 5. A. Nyeri akut sudah teratasi sebagian. B. Rencana tindakan keperawatan 3815 dilanjutkan. Sekarang kita masuk pada masalah yang kedua, yakni hambatan mobilitas fisik. Tanggal dan jam 05/11/2020 pada jam 15.00. Menurut SOAP, pasien mengatakan masih terasa gangguan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. O. Tanda-tanda vital. Yang pertama, TD 130/80 mmHg, N 80 kali per menit, RR 20 kali per menit, S 36,4 derajat Celcius. H. Kita masuk pada yang A. Hambatan mobilitas fisik belum teratasi. P. Rencana tindakan keperawatan dilanjutkan. Ya, demikian penjelasan dari saya mengenai herniasi nukleus pulposus dan ASKEP terkait masalah kesehatan herniasi nukleus pulposus. Terima kasih.